semua, kembali lagi di Ngonten bareng Palmarom. Nah, perkenalkan teman-teman, nama aku Geget. Dan hari ini kita bakal bahas tema-tema yang seru buat teman-teman pemuda dan remaja. Tema kita hari ini adalah membahas tentang dunia calon mertua. Nah, tapi tenang aja. Teman-teman yang jomblo yang belum punya calon mertua tetap bisa join kok di sini. Karena ini ilmunya pasti bermanfaat banget buat kalian kalau udah punya calon mertua. Makanya jangan lupa buat komen, like, subscribe, and share di channel kita ini. Oke? Jangan lupa ya. Nah, selanjutnya kita mau memperkenalkan narasumber kita. Di sini sudah hadir bersama saya ada Mbak Risti. Halo. Gimana Mbak Risti kabar hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Lagi sibuk apa Mbak? Syuting di mana biasanya? Di sini? Oh iya. Ini perdana syuting Mbak atau udah pernah main sinetron layar lebar sebelumnya? Gila. Video klip. Oh video, lumayan lah ya, lumayan. Ada prestasinya gitu ya Mbak? Ada dong. Oke teman-teman, kalau boleh aku tahu nih Mbak lebih lanjut, Mbak Risti ini sekarang pekerjaannya apa ya? Oke, aku sehari-hari sebagai psikolog. Biasanya kerjaannya terkait dengan assessment gitu ya, dengan terkait coaching, konseling seperti itu. Nah, teman-teman udah dengar kan? Narasumber kita hari ini adalah seorang psikolog, jadi nggak main-main. Ilmunya pasti dapat banget, apalagi buat bahas tema kita hari ini. Makanya jangan lupa buat kalian komen, like, subscribe, and share. Oke, ditunggu ya. Oke. Nah, Mbak, aku mau sedikit sharing nih. Kita kan hari ini mau bahas calon mertua gitu, Mbak. Kemarin-kemarin tuh, Mbak, aku lihat ada satu video. Isinya itu tentang bapak-bapak muda. Nah, si bapak-bapak muda ini kan ngobrolin dunia pacaran anaknya. Oh, Gitu. Nah, jadi di video itu tuh diceritain si bapak-bapaknya tuh kalau ada anak ceweknya dijemput sama cowok, itu protektifnya minta ampun. cemas gitu ya. Panik. Nah, itu kenapa sih, Mbak? Apakah karena memang orang tua itu takut gitu ya kalau anak ceweknya diapa-apain, atau karena cowok-cowok itu tuh gitu ya? Gitu gimana nih? Ya gitu deh Mbak. Jadi kalau menurut Mbak Risti kenapa nih Mbak? Jadi anak bapak-bapak apa tadi protektif ke Protektif banget ke anak-anak ceweknya Anak kalau ceweknya. diajak pacaran sama orang gitu. Sebenarnya kan nggak cuma bapak-bapak ya ke anak ceweknya, ibu-ibu ke anak cowok juga loh. Oh iya ya. Kan takutnya anak cowoknya diporotin. Iya bener. Disuruh nganter-nganterin ya, sama aja sebenarnya. Cuman kan kalau orang tua tuh pasti punya pengalaman ya sebelumnya, dulu dia waktu remaja, waktu pemuda tuh kayak apa sih gitu ya. Jadi mungkin dia juga bercermin dari pengalaman dia ya. Punya anak, dia misalkan bapak-bapak nih ya, dulu sebagai Playboy gitu. ya belum tentu ya. Belum tentu ya. Tapi dia pada waktu muda menghadapi ketika ketemu sama teman ceweknya, itu apa sih yang dilakukan? Nah, itu juga dia kemudian takut kalau dia anak ceweknya akan digituin juga misalnya gitu ya. Terus sama juga ibu-ibu juga begitu ya gitu terhadap anak cowoknya juga sama. Mungkin dulu waktu mudanya suka minta anterin kemana-mana, terus sekarang punya anak cowok, wah kalau anak gue dikasih kendaraan disuruh nganter-nganterin nih gitu. Sama aja sebenarnya itu karena pengalaman gitu. Berarti kan ya. itu lebih kayak ke karma gitu ya Mbak ya? Nggak sampai karma sih, tapi lebih kepada kecemasan aja ya gitu, karena punya pengalaman kayak gitu dan takutnya nanti anaknya juga diperlakukan yang sama. Tapi kan sebenarnya orang tua tuh punya pemahaman tentang anaknya ya. Anaknya tuh tipenya gimana sih, misalnya emang nurut banget gitu ya, mungkin itu yang membuat orang tua jadi khawatir ya. Saking dia nurutnya, jadi kalau dikerjain sama pacarnya jadi iya aja gitu. Atau kalau misalkan ini kalau pengalaman ya, kayaknya bapak gue dulu nggak takut deh kalau gue diapa-apain gitu ya, karena gue udah galak nih gitu ya. Artinya dia bisa menilai bahwa anaknya ini okeynya emang dia bisa deh menjaga dirinya sendiri gitu, sehingga kayaknya kekhawatirannya dan
overprotektifnya nggak sampai kayak gitu-gitu banget gitu. Jadi sebenarnya tergantung juga penilaian orang tua terhadap anaknya. Berarti kalau misalnya di masa muda dia nggak ngalami kayak gitu, malah bisa jadi dia jadi orang tua yang santai gitu ya kayak. Ya belum tentu juga sih. Kan dia pasti ngeliat teman-teman yang lain juga ya. Ada pengalaman cerita. Semua pasti tetap dari ada ya, luar. tetap ada pengalaman, tetap ada baik yang dia alami sendiri maupun yang dia lihat dari orang lain. Ya pasti kan ketika punya anak juga pasti orang tuh punya gaya sendiri-sendiri untuk menjaga anak-anaknya kayak gitu. Jadi memang sebagai si anak-anak ini memang perlu apa ya, bekal untuk bisa menyampaikan nih apa sih yang oke menurut dia, yang masih sesuai prinsip lah ya gitu ya, masih oke buat dia. Kalau nggak oke buat dia ya berarti belajar untuk menyampaikan, ini loh aku nggak suka begini, nggak suka begitu gitu ya. Itu sebenarnya jadi salah satu bekal juga nih supaya si anak ini juga nggak dikerjain lah ya sama pasangannya, kira-kira gitu kan. Itu yang ditakutin sama orang tua ya bener-bener. gitu. Jadi balik lagi ya, komunikasi kita sama orang tua kita kalau kita punya pacar itu juga penting banget. Nah Kak, tadi kan kita udah ngomong ya kalau kita mau ketemu calon mertua nih. Nah kadang-kadang kan Kak, kalau kita mau ketemu calon mertua itu ada rasa deg-degannya gitu loh. Kayak aduh gimana ya, kita bakal diterima nggak sih, baju apa yang cocok dipakai, terus kalau orang mertua kita banyak maunya, galak apa segala macam, image-nya tuh udah jelek gitu loh Kak. Nah, Kasihan ya calon mertua ya. Lalu calon mantu rese nggak? boleh itu nanti kita bahas. Nah itu ada nggak sih Kak tips yang bisa kita pakai nih buat anak-anak muda kalau misalnya kita ada di posisi kayak gitu, pertama kali mau ketemu sama calon mertua kita atau ortu pacar kita? Oke, mungkin gini ya, kalau secara umum ya, misalkan kita dalam keluarga ya, anggaplah itu ekosistem gitu ya. Dalam satu keluarga, ekosistem, terus tiba-tiba kedatangan orang yang baru mau masuk ya. Kalau kayak tadi pasangan, misalkan Mbak Geget sama pacarnya gitu ya, mau didatengin sama pacarnya gitu ya, kan berarti kayak ekosistemnya adalah keluarga Mbak Geget. Nah, orang kalau misalkan dengan situasi yang ekosistem yang selama ini udah aman, tiba-tiba mau kedatangan orang, itu kan sebenarnya bisa dianggap sebagai satu ancaman ya. Jadi kedatangan si orang baru ini adalah ancaman gitu. Nah, itu perlu dipahami juga bahwa mungkin supaya si pacar ini yang mau datang itu juga punya pemahaman, oke, gue datang ke rumah pacar gue tuh ada ancaman loh bagi orang tua, itu perlu ya, juga kalian ya. datang ke rumah calon mertua itu kalian ancaman. Nah, orang kalau pada umumnya kalau ketemu dengan sebuah ancaman tadi itu respon yang paling yang paling naturalnya kan sebenarnya defense ya. Iya benar. Gitu kan. Nah, defense. Orang tuh defense-nya beda-beda. Macam-macam. Nah, mungkin nih buat teman-teman yang udah ngalamin gitu ya, pernah datang ke rumah orang tuanya pacar gitu ya. Atau mungkin yang akan gitu ya. Nah, ini mungkin pernah mengalami juga kayak gini, misalnya udah pacaran Mbak Geget nih datang gitu ya. Nih mah, Pah gitu ya, pacar aku nih. Terus orang tuanya bilang, "Oh, temennya ya." Kan deny sebenarnya. Dia tuh merasa terancam tapi kemudian denial. "Oh iya temennya ya." "Enggak mah pacar." "Oh iya nggak apa-apa temennya ya," gitu tetap kan ya. Oh iya ada penyangkalan gitu ya kalau udah dikasih tahu. Iya, jadi jangan terlalu bawa masuk ke dalam hati tuh kalau ada yang calon orang tua pacar kita kayak gitu. Ada juga yang kayak gini, tiba-tiba yang biasanya rame mungkin orang tua kita jadi lebih kalem, lebih diem aja, padahal udah berusaha pengen ngobrol segala macam tapi dia diem aja. Itu lagi nyimpen sih. Gitu ya. Itu termasuk defense itu tadi ya Kak, kalau ada perubahan sikap dari orang. Ada juga yang kalau bentuk defense-nya kayak gini, sebenarnya dia mungkin nggak suka sama pacaran Mbak Geget nih misalnya gitu ya, tapi kemudian nanti bilang, Geget kayaknya dia nggak suka ya sama mama. Gimana sih? Iya. Masa dari mana gitu, soalnya dia mama kasih minum gak langsung minum gitu misalnya gitu ya, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya dia pengen ya protes gitu, tapi nggak mungkin kan langsung protes ke Mbak Geget nih atau ke orangnya gitu. Atau ada lagi yang bentuknya kayak gini, dia pengennya marah gitu sebenarnya sama Mbak Geget, tapi nggak mungkin ya, nggak mungkin marah sama Mbak Geget atau sama pacarnya. Lalu tiba-tiba jadi sering ngomelnya mungkin ke adik kakaknya Mbak Geget atau ke ke pasangannya, ke suami atau istrinya gitu. Jadi tiba-tiba kok dia ngomel-ngomel sih gitu. Ternyata sebenarnya dia pengen marah tapi nggak bisa ke Mbak Geget, tapi dipindahin ke yang lain gitu.
Jadi kita harus ngeliatin gitu ya Kak, kalau ada perubahan sikap dari ortu kita di fase-fase tertentu bisa jadi itu defense karena ada rasa kurang sreg gitu ya sama pasangan kita. Bisa jadi kurang sreg atau emang dia ya merasa terancam aja tadi terancam gitu ya, itu belum tadi. kenal tadi kan ya. Masuk ke ekosistem baru. Ada juga yang tiba-tiba ini masak berlebihan gitu ya, tiba-tiba masak gitu ya, atau enggak yang kalau bapaknya mungkin senang hobi apa ikan cupang atau punya apa kandang burung, tiba-tiba bersihin kandang burung ya kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya itu produktif, tapi itu nggak pas kan ya, sebenarnya kan lagi ada tamu nih gitu, harapannya kan ngobrol apa gitu-gitu ya, tapi ternyata dia malah sibuk nih gitu karena sebenarnya dia lagi mengatasi ke ya tadi ya merasa terancam tadi dan lain-lain. Sebenarnya banyak sih, tapi ya bentuknya macam-macam gitu ya, tinggal gimana kita punya kepekaan aja untuk ngelihat perubahan yang tadi. Ya, kita liatin aja lah orang tua kita sikap-sikap yang kurang pasnya seperti apa dan kita baca itu sebagai salah satu tanda. Nah, Kak, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih.